Menurut Mas Bayu Satria sendiri gimana? Mungkin juga penting Pak ya untuk menyampaikan kepada masyarakat yang mengalami lapisan kerentanan tadi, misalnya masuk dalam kelompok marginal, itu ketika dia nanti datang ke TPS, dia kasih tahu gitu loh, kebutuhan dia apa atau kondisinya sebagai apa, seperti apa, sehingga nanti petugas TPS juga bisa memberikan tindakan sesuai kebutuhan. Karena kan mungkin ini maksudnya gimana ya? Karena tidak semua orang itu nyaman untuk mendeklarasikan dirinya sebagai disabilitas. Mungkin ada yang merasa malu atau ada yang keluarganya nggak mau bilang kalau dia disabilitas. Nah kan ini kondisi yang ini ya, yang situasinya nggak bisa kita bilang semua orang maksudnya orang disabilitas ini mau mendeklarasikan dirinya gitu sebagai disabilitas. Nah kondisi ini juga sepertinya perlu diinformasikan ke publik bahwa eh, apa namanya pilkada ini tuh mendorong teman-teman disabilitas juga untuk menggunakan hak pilihnya gitu ya, dan kita menyediakan ada ruang-ruang yang bisa membantu mereka apabila mereka butuh bantuan. Nah itu kemudian juga saya pikir untuk beberapa situasi tidak semua orang bisa dijangkau dengan digital gitu. Misalnya saja dalam proses sosialisasi kita 2 hari ini banyak yang terkendala untuk akses digital, termasuk sesederhana misalnya kita kirim undangan digital nih Pak, nggak semua orang aware tuh undangan ini kapan dilakukan, jam berapa dan lain-lain. Kadang kita harus ketik lagi pesannya, nggak cukup dengan berkirim undangan. Kayak telepon balik. Harus telepon balik kayak gitu. Nah jadi metodenya tuh butuh banyak gitu ya. Dan saya pikir ketika bicara soal kelompok muda, kita perlu kolaborasi kali Pak ya, kolaborasi yang memang menyasar kelompok pemilih pemula itu, misalnya ada gerakan-gerakan atau seperti apa yang bisa dijangkau sehingga nanti ruang-ruang ini juga menjadi lebih besar. Misalnya saja nih, misal kita podcast nih Pak, sasaran kita kan Facebook. Nah mungkin untuk pemilih pemula udah nggak di Facebook lagi mainnya kayak gitu, misalnya TikTok atau enggak Instagram, walaupun KIP sendiri tuh punya media sosial Instagram, TikTok untuk memberikan ruang informasi kepada masyarakat. Tapi mungkin kita juga bisa kolaborasi gitu ya dalam konteks digitalisasi, bekerja sama dengan entah dia influencer, entah dia lembaga jaringan kayak gitu ya, untuk memberikan informasi kembali ke masyarakat kayak gitu yang bisa diakses dan lain sebagainya. Entah mungkin KIP berinisiatif untuk memberikan pembekalan kepada influencer mungkin, misalnya untuk mendorong mereka agar juga bisa meramaikan pilkada ini tidak hanya ketika ada masalah terjadi gitu kan. Kadang kan influencer ini juga cari situasi Pak. Misalnya nanti ketika ada kondisi tidak ideal, mereka gunakan gitu konten mereka untuk mengasih tahu ke masyarakat kenapa seperti ini. Harusnya kalau mereka juga terlibat dari sejak awal kan mereka juga bisa mengedukasi masyarakat gitu loh, gimana proses dan tahapan pilkada ini berlangsung kayak gitu. Saya pikir itu, dan ruang-ruang sosialisasi atau pertemuan sosialisasi itu juga menjadi penting kayak, karena kemarin memang banyak sekali, bahkan hari ini tuh banyak sekali testimoni dari teman-teman tuh yang menyatakan bahwa mereka tuh butuh ruang-ruang seperti ini agar mereka tuh lebih clear gitu dalam memahami sebenarnya tahapan pilkada ini seperti apa, kita sedang berada di fase mana kayak gitu. Nah mungkin dengan mereka tahu kita sedang berada di fase mana, mereka juga bisa menyiapkan diri gitu Pak. Jadi kita bisa mendorong mereka juga untuk ikut sama-sama, selain mengawal pilkada juga mereka sama-sama lah ngasih tahu jaringan mereka bahwa pilkada akan dilaksanakan tanggal 27 November. Itu yang paling penting kayak gitu. Karena kan kalau kayak kemarin tanggal pemilu kan tanggal 14. Mungkin kan itu jadi familiar nih di kelompok anak muda. Kenapa? Karena kan itu identik dengan hari sesuatu, Valentine gitu kan. Mungkin itu identik. Jadi untuk mengingat itu tuh jadi mudah kayak gitu. Tapi kan 27 November itu kan angka yang
nggak ada hubungan nggak ada hubungan lain-lain dengan gitu. apapun gitu ya, itu juga menjadi sulit kayak gitu. Jadi jangankan di teman-teman, di kita aja kadang sekali-sekali lupa gitu Pak ya. Mungkin bisa dengan metode-metode tertentu agar kemudian mereka juga tahu soal tahapan ini. Dan saya pikir ruang-ruang seperti podcast kayak gini juga diminati gitu ya di kelompok kelompok muda dan kelompok lainnya gitu Pak. Sangat luar biasa sekali Iya. ini masukan dari Koalisi Aspirasi Aceh. Mereka sangat peduli betul terhadap kelompok marginal. Apa harapan KIP Aceh dan saran kepada KIP Kabupaten Kota dalam memaksimalkan sosialisasi terhadap kelompok rentan ini untuk suksesnya, untuk meningkatkan partisipasi masyarakat di Pilkada 2024. Kasih mereka. Ya, pertama ya kami berharap kepada Koalisi Aspirasi ya sama-sama kita bekerja sama-sama kita mensosialisasikan terkait pelaksanaan pilkada ini. Dan pada intinya kita siap membangun kerjasama dengan berbagai stakeholder, dengan berbagai pihak. Ya, apalagi kita punya target agar partisipasi pemilih di pilkada ini meningkat. Jadi tentu untuk mencapai itu kan kita tidak bisa bekerja sendiri, Pak ya. Jadi kita butuh kolaborasi dengan berbagai pihak. Dan terkait dengan penyelenggara kita di jajaran ya. Dan ini merupakan salah satu tugas utama kita. Jadi memang sosialisasi harus ditingkatkan ke berbagai lapisan masyarakat, termasuk dari kaum disabilitas. Dan ya sasar sampai ke desa-desa agar mereka juga punya hak untuk berpartisipasi dalam pilkada ini. Dan anggaran yang begitu besar dikucurkan oleh negara yang untuk agar pilkada ini berjalan aman, damai, dan sejuk. Kalau kita di Aceh sejuk. Jadi mudah-mudahan itu dapat. Nah itu mungkin pernikahan dari kita agar semua kabupaten kota segera berkoordinasi, segera melakukan sosialisasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Terima kasih Ketua KIP Aceh, kemudian Mas Bayu Satria, kemudian kepada Ibu Erlina Marlinda yang telah memberi masukan kepada kita semua, bukan hanya kepada KIP Aceh, tetapi juga kepada penyelenggara pemilu di seluruh Indonesia. Ini menjadi masukan ya, di mana kita akan terus memaksimalkan sosialisasi dan pendidikan pemilih kepada kelompok rentan di Aceh. Hanya ini yang dapat kita sampaikan melalui live streaming Facebook Pokcakra KIP Aceh dengan tema peran serta kelompok rentan dalam Pilkada 2024. Semoga pelaksanaan Pilkada di tanggal 27 November tahun 2024 berjalan seperti biasanya, berjalan secara sukses dan berintegritas. Sebetulnya kita punya hak yang sama ya. Tidak, posisi kami tidak membedakan marginal dengan ini setara. Posisi kami setara karena tiap warga negara Indonesia itu mempunyai hak yang sama untuk memilih sosok pemimpin yang bisa membangun daerah. Salam teman pemilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.